menurut saya, meskipun saya sudah bukan pengacaranya beliau, karena beliau mencabut kuasanya saya ketika lagi situasi genting ya, namun saya masih hubungan cukup baik ya, masih menjalin hubungan karena saya kan banyak membantu beliau, meskipun tidak berhasil, tetapi kan saya sudah bekerja maksimal. Lah, beliau itu sebagaimana undang-undang pemasyarakatan yang baru kan setiap warga binaan itu kan berhak memperoleh remisi. Beliau apalagi kan sudah membayar lunas baik denda maupun ganti ruginya pada pemerintah. Dengan demikian kan tidak ada alasan lagi. Remisi itu bukan, PB itu diberikan itu setelah warga binaan menjalanin 50% dari masa tahanan. Beliau dijatuhin hukuman 15 tahun, kemudian oleh Mahkamah Agung dikurangin menjadi 12 tahun setengah. Dengan demikian kan beliau kan menjalani 6 tahun setengah, 6 tahun 2 bulan setengah aja sudah bisa menikmatin pembebasan bersyarat. Apalagi ditambah dengan remisi-remisi selama ini kan. Saya tidak tahu berapa remisi yang beliau dapat, tapi saya yakin kan jauh daripada tanpa remisi pun beliau kan harusnya udah bisa PB ya gitu. Apalagi dengan remisi, dan itu semuanya kan dikontrol dan diawasin ketat oleh Ditjen Pemasyarakatan kan, pemasyarakatan. Dengan demikian ya sudah wajar lah beliau sudah mendapatkan PB. Jadi tidak ada sesuatu yang aneh dan tidak ada sesuatu yang luar biasa, dan ini jalan sebagaimana prosedur resmi hukum yang ada. Karena setiap warga binaan itu wajib diberi remisi, wajib diberi namanya pembebasan bersyarat gitu. Jadi tidak ada sesuatu hal yang aneh dalam pembebasan persyaratan ini. Semua sudah on the track dan semua sesuai dengan peraturan. Ya, waktu saya menangani beliau ya terus terang kan gencetan tekanan-tekanan dari penyidik kan sangat kuat sekali kan. Bahkan saya sendiri diseret-seret ya. Contoh aja yang simpel. Saya mengajukan permohonan penangguhan pemeriksaan terhadap dirinya Pak beliau karena beliau harus memimpin sidang paripurna DPR. Saya dituduh katanya menghalangi penyidikan. Sedangkan adalah merupakan hak daripada seorang advokat mengajukan permohonan. Permohonan itu kan bukan keputusan. Permohonan kan bisa dikabulkan, bisa tidak dikabulkan. Tetapi saya mengajukan permohonan mengatakan, dikatakan saya itu menghalangin. Kan aneh. Seperti contoh, katanya saya sengaja menyembunyikan. Pada beliau itu waktu kecelakaan saya telepon sendiri kepada penyidik KPK bahwa beliau ada di rumah sakit ini, silakan dicek. Saya yang beritahukan pada penyidik pada kesempatan pertama. Begitu saya tahu, saya langsung beritahu. Itu kan saya sudah sangat kooperatif, tapi saya dituduh katanya menghalangin. Ya udah, itu sudah lewat, saya tidak perlu argumentasi, tetapi yang jelas saya selaku PH, saya dapat tekanan yang luar biasa, sampai saya pun diseret-seret. Oh iya, sebulan sekali. Dan itu sudah peraturan sebulan sekali lapor kan gitu. Ya lapor itu datang hanya paling bawa Bapas itu ya, badan pengawasan itu kan nanya selama sebulan ini bagaimana kabarnya, apa yang dilakukan dan gitu sebagainya. Karena PB itu kan sebetulnya sama dengan bebas murni ya. Yang bedanya cuma satu, tidak diperkenankan keluar negeri kecuali atas izin khusus. Nah, misalkan contoh mau umroh, mau naik haji, monggo silakan, tidak dilarang. Begitu. Misalkan mau sakit betul-betul harus diobatin di luar negeri, harus mengajukan izin, dia dipertimbangkan oleh Dirjen Pas apa betul perlu diberikan atau tidak dan sebagainya, kira-kira begitulah.
Seingat saya, putusannya beliau pertama kali ya di PN itu, dia diberi larangan untuk menjabat di jabatan publik itu selama 5 tahun. Tetapi apakah dalam putusan PK sudah dirubah atau ditambah atau dikurangin atau dihapus? Saya terus terang saya nggak tahu. Saya belum membaca putusan PK-nya. Jadi putusan yang lama, kalau saya nggak salah ingat, saya pernah ada putusannya beliau itu adalah 5 tahun tidak boleh menjabat publik. Maksudnya jadi pejabat apapun nggak boleh, gitu kan. Hak politiknya dicabut selama 5 tahun. Tetapi di PK ini apakah sudah dihapus atau ditambah atau dikurangin? Saya mohon maaf, saya tidak tahu. Saya hanya pesan pada beliau, ya, ikutin peraturan. Kalau Bapak bilang sebulan sekali lapor, ya datang lapor itu paling 10 menit kok. Tidak ada kesulitan apapun. Dan selama dalam masa PP ini ya tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Karena melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan dituntut jadi kasus baru, hak PP-nya akan dicabut. Hanya itu aja. Jadi hati-hati aja. Karena juga PP kan tidak lama kan ya. Sebentar lagi beliau akan bebas murni. Dan setelah bebas murni ya mungkin beliau akan berkiprah lagi. Saya harapkan demikian. Karena beliau kan sangat potensi ya. Dan beliaunya sangat supel. Dan hubungannya sangat luas.